Wow, keren banget covernya. Wow, harganya juga keren banget, hampir 600.000. Doain aja gue selesai baca. Abis itu ntar kalau gue ke Jakarta, gue bawa. Ya Allah, mudah-mudahan Toto cepat baca, dan kalau ke Jakarta bisa dikasih ke gue. Amin. Hati-hati loh, doa orang yang tertindas. Tertindas. Wow. Jalan Tokomar penuh dengan kedutaan. Rumah tempat tinggal keluarga duta besar, menteri senior, jenderal, dan pebisnis. Kami berada di tengah sebuah kudeta. Tidak ada obrolan seperti biasa pada pagi ini. Justru anak-anak muda yang banyak banget penasaran baik dengan sejarah negaranya gitu ya. Bisa jadi sih karena pengangkatan pahlawan nasional untuk Presiden Soeharto. Maksud lu apa, Fen? Kok nada lu gak enak? Enggak, sekalian aja Nobel perdamaian. Jangan, udah ada BPJS. Kita mulai ya. Bentar. Biji-bijian. Itu lagu siapa sih tuh? Ya, tebak-tebakan yang masih ingat lagu itu biji-bijian siapa? Coba, siapa yang masih ingat? Tebakan kepo buku. Trio Kuek-Kuek. Gitu emang ya? Gue gak inget. Jadi biji mana? Kabar-kabarnya biji mana? Baik, Ambon panas katanya. Kelar musim hujan, tapi sering hujan banget. Apa sih Yang lu? penting- Musim panas karena udah kelar musim hujan, tapi masih hujan. Dia lu nggak konsisten banget sih. Tok, di mana lu, Tok? Di Sing Ciapo Oh, you go back Singapore dia. Radio. Ya udah, oke. Jadi trio Kuek-Kuek kepo ini ngumpul lagi. Jadi ini lucu. Kepo buku itu kan terus terang gue masih terobsesi dengan yang di YouTube kan. Karena bentar lagi udah nyampe nih view limitnya untuk ngidupin fitur AdSense, fitur shoppingnya segala macam gitu kan. Jadi gue terus aja bikin macam-macam lah, terdampar, nukilan segala, yang penting isinya tuh tetap konsisten. Ada. Gitu ya. Ada. Tetap aja yang ditanya, mana yang bertiga edisi Kembali ke Hitahnya. Gue penasaran loh, sebenarnya apa sih yang dicari teman-teman tuh dari tiga bapak-bapak ini gitu. Buat nemenin cuci-cuci mungkin. Iya, gue curiga gitu. Jadi orang-orang ini sebenarnya pengen cuma dengerin kita ngobrol doang gitu. Tapi bener loh, ada pernah bilang kalian bertiga itu kalau kepo buku, kalaupun gak ada, gue ulang rekaman-rekaman lama katanya buat nemenin, karena di kos-kosan dia sendiri ketakutan. Masa kos-kosan sendiri, bisa kos-kosan rame, banyak orang. Ya nggak tahu, Kos-kosan maksud gue. mungkin di kamar dia ketakutan sendirian jadi ditemenin kita bertiga gitu. Gimana kita bikin genre baru aja, cerita-cerita horor gitu? Gimana? Gimana caranya ya? Lu misalnya gue ngebahas bukunya Tan Malaka Madilog tapi dengan suasana horor. Tapi Madilog emang horor sih. Iya bener. Gue baca Serius? denger. Fen, lu udah pernah baca Madilog nggak, Fen? Belum Bang Rani, belum. Bab 1 lu masih asik, bab 2, 3, 4 anjir ini apaan gitu kan. Baca deh, Fen, dijamin lu hidup lu kagak tenang. Sampai gue lihat ada YouTube tuh judulnya, gue lupa ya sayangnya gue tuh, cara memahami buku Madilog. Wah, gue pikir ini bukan gue doang dong ya. Alhamdulillah gue pikir bukan gue doang yang tolol. Tapi menarik loh bahwa Madilog tiba-tiba muncul lagi. Bahwa semua orang pamer di Instagramnya Madilog. Buat gue itu, Kenapa itu? kalau gue bilangnya ya itu mungkin gara-gara itu loh yang waktu penyitaan buku itu loh. Iya. Ya nggak sih, bentuk perlawanan secara halus gitu ya dengan. Gue juga punya Madilog, gue juga punya Karl Marx gitu. Mungkin ya, tapi dibaca apa enggaknya buat gue itu udah positif bahwa buku Madilog itu terangkat kembali. Dan masa sih dari ratusan orang yang sharing di Instagram gitu nggak ada yang benar-benar dia baca habis gitu loh. Kita update buku aja deh. Toto kayaknya udah bangga banget. Kalau nongol di Kepo Buku Semangat, berarti dia habis baca buku. Oh, Dan kalau dia baca buku, dia berarti lagi nggak sibuk. kagak. Gue ini lagi sibuk banget ya. Tuh kan gue bolak-balik Singapura, Bangkok. Itu justru karena saking sibuknya kerjaan, koleksi buku gue nambah. Misalnya kayak di airport ada buku, gue beli. Terus sampai di Bangkok, weekend jalan-jalan beli. Yang ada, gue nggak baca buku sebenarnya, tapi beli buku. Terus sampai rumah diomelin lo, buku lagi, dibaca kagak. Oh, koper berat, kenapa ada buku lagi, Bu? Jadi kalau lagi traveling gini, lagi tugas begini, yang ada adalah gue itu malah jadi sundoku FOMO. Tapi nggak tahu ya, itu gue rasa Periplus tuh jago sih.
Periplus tuh sebenarnya banyak buku unik-unik sih. Buat kayak Stephen gitu ya. Misalnya Periplus terus apa lagi? Periplus ya. Dia banyak buku-buku tentang sejarah loh dipasang di situ. Banyak. Tapi Kalau yang di airport ya, kalau yang di airport ya. Nah, buat gue Periplus tuh jagonya karena apa? Dia tahu nih orang di bandara nih gabut, gitu kan, nggak ada kerjaan, nunggu pesawat. Apalagi di Bandara Soekarno-Hatta, Periplus tuh kan ada kayak reading corner yang disponsorin Periplus gitu. Jadi buku-bukunya taruh di situ. Terus dia nunjukin kalau mau beli bukunya ada di sana gitu. Kira-kira kalau nggak salah di gate 15 atau 14 gitu. Ya begitulah. Jadi buku apa yang lu colong dari lu colong lagi? Gue sebutin satu-satu nggak apa-apa ya. Ini satu episode. Siap. Oke. Kita siap ini catat. Sebenarnya kalau sebenarnya kalau ngomong lagi dibaca ulang, reread lagi, itu adalah bukunya Gabriel Weiner, Fluent Forever. Gabriel Weiner, How to Learn Any Language Fast and Never Forget It. Nah, ini dia praktis-praktis banget nih buat belajar bahasa asing. Edisi pertama buku ini gue sempat suka dan dia diperbaharui, walaupun kalau gue lihat nggak banyak sih yang diperbaharui. Jadi bagaimana cara dia pakai flashcard kayak gitu-gitu, terus bagaimana bikinnya kayak gitu. Apa bedanya gue baca buku Fluent Forever-nya Gabriel Weiner ini dengan gue download aplikasi Duolingo? Gini, kalau Fluent Forever itu cara belajar bahasa dengan segala metode gitu ya, dengan banyak. Kalau Duolingo kan cuma gamification dari learning any language itu aja sih sebenarnya. Ngomong-ngomong gue pakai Duolingo tapi bukan mainly bukan buat belajar bahasa loh. Lo tau nggak apa yang gue pelajari dari Duolingo? Belajar catur. Emang ada? Ada. Belajar catur, belajar musik juga ada. Ya Allah. Oke, itu buku pertama ya. Tapi itu bukan beli baru ya. Ini yang lagi gue baca benar-benar serius itu. Oke, How to Learn Any Language Fast and Never Forget It. Fluent Forever. Jadi sebenarnya dia memberikan metode-metode tentang gimana sih cara belajar bahasa gitu ya. Betul. Oke. Gitu. Jadi gimana tuh prinsip mengingat vocabulary baru kayak gitu-gitu. Ya gitu-gitu lah. Menarik juga. Menarik ya. Terus ada bukunya Kiko siapa nih? Kiko Laneras. Ini lo beli di Periplus juga? Ini gue beli di kayaknya Kinokuniya deh kayaknya, tapi Bangkok. Oke. Jadi gue tuh punya apa namanya? Ini bukan pamer ya, tapi bentuk pengakuan gue tuh punya membership Kinokuniya di 3 negara loh, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sombong amat gitu kan kalau gimana. Indonesia justru lu nggak ada? Nggak ada, maaf ya. Ntar kalau ada gue ini daftar juga. Ini bukunya Kiko Laneras yang Think Clearly, 8 Simple Rules to Succeed in the Data Age. Wah, ini mah kerjaan lu, Tok. Ya, tapi ini bagusnya adalah bagaimana ya biasalah gue suka ya, misalnya kayak rule think in number, gimana measure everything, gimana ngelihat data. Kan sekarang tuh sebenarnya data is new oil gitu ya, orang bilang ya. Yep. Karena data udah banyak, kita dibombardir sama data. Nah, bagaimana buku ini memberikan sedikit guidance lah gimana lu pakai. Karena buku ini termasuk buku praktis, jadi ada kayak tabel-tabel, ada graph gitu ya, gimana lu nggak boleh don't confuse between noise and signal. Bingung nggak lo gitu, kayak gitu. Data banyak tuh, lo harus tahu mana data ya. Sebenarnya sih menarik sih kalau buat yang saat ini berkecimpung di dalam ini gitu. Sebenarnya banyak sih, tapi gue mau pamer satu hal nih. Nah, kalau Rani mungkin suka buku ini. Buku ini tebalnya sekitar 536 halaman. Berasa gue gak enak nih. Kertasnya ini. Nah, buku ini nih adalah buku tentang seseorang. Nah, buku tentang biografi seseorang. Nah, dia ini adalah kalau buat Rani mungkin nggak tahu dia bakal suka apa enggak. Tapi dia itu adalah penerima, lu jangan Google tapi ya, penerima The Man of Peace Award, The World Social Award. Terus dia juga punya multiple honorary doctorates. Donald Trump. Jangan tebak dulu, baca pelan-pelan dulu gitu. Oke. Multiple doctorates.
Megawati Soekarno Putri. Ya nggak bener sih, tapi bukan dia. Oh iya, maaf. Gitu. Nah, mungkin langsung aja ya. Kalau Steven nggak tahu apa enggak. Tapi gini, dia ini sebenarnya adalah seorang penyanyi dan penulis lagu. Pernah menjual 100 juta million records. Pernah jadi member Rock and Roll Hall of Fame. Kemudian Songwriter Hall of Fame. Wah. Gue bisa nebak. Gue udah boleh nebak belum nih? Boleh. Brian May. Bukan. Oke, ya. Steven belum nebak. Steven, jangan-jangan Steven tahu? Nggak tahu. Bukan Taylor Swift ya? Taylor Swift. Ini gue sebenarnya kenapa gue Rani, karena ini angkatannya Rani seharusnya gitu. Oh, angkatan gue. Oke. Bob Dylan bukan ya? Bob Dylan. Ya, dekat-dekat. Tommy J. Pisa. Astagfirullah, Tommy J. Pisa. Angkatan gua kan katanya lu bilang. Jamal Mirdad. Ya, tuan lu lah kalau Tommy. Oke, gini aja lah. Pasti Rani tahu kalau gue sebutin ini. His 1970s album T for the Tillerman. T for the Tillerman. Jangan di Google. Enggak, gue tahu kalau T for the Tillerman. Oke, siapa? Bapak kucing. Iya benar, Cat Stevens atau Yusuf Islam. Dia tuh ada bukunya tentang dia. Buku Cat on the Road to Find Out. Gue dapetnya ini dari mana? Dari Wardah. Jadi Gua wow-nya karena dua hal. Pertama, covernya bagus banget. Ya kan? Juga ada foto. Gambar waktu Cat Stevens masih muda gitu ya. Brengosan, rambut gondrong, terus tulisan di atasnya Cat gitu ya. Wow, keren banget covernya. Wow, harganya juga keren banget, hampir 600.000. Doain aja, gue sempat baca, selesai baca. Abis itu ntar kalau gue ke Jakarta, gue bawa. Gue mau berdoa dulu ya Allah, mudah-mudahan Toto cepat baca dan kalau ke Jakarta bisa dikasih ke gue. Amin. Kabulin lo, hati-hati lo. Doa orang yang tertindas karena dimingin buku. Lu ketemunya di Wardah, ceritain dulu dong sama teman-teman dong. Wardah itu jualan kosmetik apa aja? Astagfirullahaladzim. Wardah itu adalah salah satu toko buku indie di Singapura yang tidak jualan panci. Kayaknya gue kesel banget ya kalau ada toko buku jualan panci. Maaf ya buat toko buku yang suka jualan panci. Sorry ya, udah ada temen gue yang begitu gitu dong. Nah, Wardah itu ada satu buku indie yang dia mengkhususkan diri sebagai jualan buku-buku Islam berbahasa Inggris gitu. Tok, kapan-kapan lu mintain kontaknya dong, Tok. Jadi bisa kita ajak ngobrol. Boleh. Dia itu sebenarnya suka bikin seminar-seminar juga gitu. Wardah. Nah, dia itu waktu itu tuh buku ini tuh dia bilang, ada nih tentang Cat Stevens gitu. Wih, menarik nih gitu. Terus dia bilang tapi harus pre-order dulu, dia bilang gitu kan, belum ini. Ya udah gue pre-order dulu. Jadi gue sebenarnya FOMO-FOMOan aja. Gue kalau ngeliat di Kindle ada nggak ya? Ya nggak tahu juga, coba aja. Tapi mahal di GoPay, entar aja dah. Hampir 600. Enjoy. Gue juga belum baca. Jadi gue kemarin kan terus dikirim sama dia gitu. Ya pengen tahu aja gitu kan, biografi terutama musician gitu. Karena kisahnya menarik juga kalau menurut gue gitu. Lo tahu kan Cat Stevens, Van? Nggak tahu. Serius gue nggak tahu. Oke. Iya. Lo pernah dengar lagu Wild World nggak, Mr. Big? Oh baby, it's a wild world. Pernah dong? Kayaknya belum juga. si Steven tuh genre-nya apa ya? Genre-nya musiknya. Genre-nya lu suka musik genre apa sih, Van? Lupa kemarin waktu paling jauh tuh MLTR. Oh, MLTR. Ya Allah, MLTR. Juga suka sih. Lu coba dengerin Cat Stevens, Morning Has Broken, misalnya itu yang paling terkenal. Kalau yang udah dipopulerin sama penyanyi lain tuh kayak Father and Son. Iya, sebenarnya banyak lagu-lagunya dia yang kita tahu justru dari penyanyi daur ulangnya ya. Nah, dari recycle-nya. Tapi gue jujur kenal Cat Stevens ya setelah tahu dia sebagai Yusuf Islam sih sebenarnya ya. Kalau gue udah lama. Tapi pasti lu kenal ketika dia masih Cat Stevens atau enggak mungkin kan? Cat Stevens ketika dia masih ngetopin. Salah satu lagu favorit dia yang gue suka itu Moon Shadow.
Moon Shadow. Ah, keren sih. Morning Has Broken tuh kan dari dulu juga udah terkenal. Iya, Morning Has Broken tuh kayaknya nggak ada orang yang nggak kenal ya. Maksudnya Steven nggak kenal? Steven belum punya radio. Tunggu, gue lupa, Fen. Waktu Terdampar lu milih lagu apa ya, Fen? Ini grup bandnya namanya Honey. Apa? Honey. Udah gue nggak ngerti lah. Apa Korea itu K-pop? Ah kan percuma deh dijelasin. Toto tahunya tuh honey balik lagi ke lama. Honey. Papa itu ABBA lagi. Lama tua lagi. Ya udah balik ke mukanya Cat Steven lagi. Itu benar-benar biografi berarti yang ditulis sendiri oleh Cat Steven. Iya, sepertinya sih begitu. Jadi perjalanan dia. Dan ada lirik-liriknya juga sih, lucu juga sih kalau menurut gue. Tapi gue belum baca ya. Jadi di belakangnya ada foto-fotonya dia waktu masih muda. Lucu juga sebenarnya. British banget ya. Keren. Orang UK ya, bener ya, orang UK ya. Oke, UK. Dan dia dulu aktivis zaman-zaman apa ya, perang Vietnam dulu gitu loh. Memang ya, gitu. Model. Jadi nggak salah tadi Steven nyebut Bob Dylan kan. Iya. Kayaknya dia memang, satu era gitu. Bener, memang waktu itu tuh kalau misalnya orang yang nggak, misalnya bukan dari era kita atau sebelumnya gitu ya, pasti ya Bob Dylan itu salah satu household name juga ya. Kalau penyanyi zaman dulu siapa? Pasti Bob Dylan gitu. Itu banget gitu. Iya karena sih, mungkin ini ya buat orang yang punya keresahan. Kalau Steven kan juga orang yang punya keresahan sosial gitu kan. Jadi stand up comedian aja, Van. Itu pasti. Katanya orang kalau jadi stand up comedian harus punya keresahan sosial. Tapi biasanya penyanyinya biasanya gitu. Biasanya kan apa namanya kayak Bob Dylan gitu kan, yang menyuarakan gitu. Oke, apalagi ya? Aduh banyak banget kalau buku ini gue sebutin buat episode berikutnya deh. Oke, 3 dulu ya. 3 dulu aja deh. Oke, jadi tadi buku yang pertama itu ada Gabriel Weiner. Judulnya adalah Fluent Forever. How to Learn Any Language Fast and Never Forget It. Toto banget bukunya. Buku yang kedua, Kiko Laneras, Think Clearly, 8 Simple Rules to Succeed in the Data Age. Sumpah gue kagak ngerti maksudnya toh. Judulnya aja gue udah gak paham gue. Terus yang ketiga, Cat on the Road to Find Out, Official Autobiography dari Cat Steven. Ini bahkan di websitenya Cat Steven aja masih pre-order loh. Iya, berarti dia dapet ya. Berarti wadah langsung cepet. Gitu. Langsung 600.000 men. Gue tadi beli berapa ya ini ya? Iya, tebel nggak sih? Tebel nggak sih? Gue bilang sebenarnya kalau ngomong tebel ya, halamannya tuh 536 Ran. Jadi kalau halaman sebenarnya nggak tebel gitu. Maksudnya, tapi kan dia kertasnya kertas yang dia masih hardbound kan, masih hardcover kan. Terus kertasnya kertas yang tebel. Jadi tebel. Lu mau lihat kalau gue fotoin lagi perlu gue. Tapi dia karena tebel gara-gara kertasnya tuh. Oh, tapi Kindle-nya murah toh. Ya belilah. Nanti kita bahas bareng gimana. Enggak, gue nunggu bukunya aja dari Toto. Tapi bentar mau nyambung dulu nih, ada satu musik juga nih yang aku baru tahu dari membaca satu buku yang selesai tentang Talking About Talking, judulnya itu dari Kim Hana, penerbit pop imprintnya KPG. Ini albumnya tuh Intermodulation, Jim Hall. Wait, ini album apa buku? Buku apa album? Jadi sedikit cerita dulu ya. Jadi penulis ini kan dia pengisi podcaster senior bukunya Korea Selatan. Nah dia bilang ide-ide untuk obrolan tuh ya bikin aja seperti musik gitu ya, seperti sebuah, dia bilang berbicara sebagai musik. Ya, dan dia mengutarakan coba deh dengar album Bill Evans dan Jim Hall yang berjudul Intermodulation. Jadi kayak kedua partner siaran tuh saling mengisi gitu. Intermodulasi. Iya, seperti itu. Iya. Jadi bisa Kim Hana. Oh, jadi Kim Hana itu podcaster buku. Iya, Korea Selatan. Jadi dia kepo bukunya Korsel lah ya. Iya, tapi lebih ini ya, karena lebih populer kali sampai bikin buku juga Talking About Talking. Talking About Talking. Dan itu udah diterjemahkan, diterbitkan sama KPG. Iya, penerbit pop. Wah, keren. Alright. Kenapa? Fan. Sebelum ke situ gue juga tiba-tiba lu ngomong album, gue juga mau pamer. Iya, silakan. Gue mau pamer.
Lu tahu kan bukunya ini kan gue paling nggak suka buku audiobook kan. Nah sekarang gue lagi dengerin audiobook juga, tapi minjem di perpustakaan. Bertrand Russell, A History of Western Philosophy. Tapi gue gini. Tunggu. Nanya deh. Bentar lu. Gimana caranya lu minjem audiobook di perpustakaan? Kalau buku lu bawa bukunya kan. Kalau audiobook apa? Lu bawa CD-nya atau? Kagak. Kan kalau gue sekarang kalau pinjem buku di perpustakaan Singapura ya, itu sekarang e-books. Oh. Jadi dia ada apps-nya pakai Libby. Apps-nya sih Libby dipakai semua ya. Sayangnya Perpustakaan Nasional nggak pakai ya, nggak ada ya Libby ya. Nah, Libby itu udahlah Perpustakaan Nasional tuh harusnya pindah ke Libby aja deh. Mumet gue ngeliat aplikasinya beneran. Oh dia bikin aplikasi sendiri ya? Aplikasi sendiri ya. Nah, ini dia pakai Libby. Nah, salah satunya dia ada audiobook kan bisa gue pinjem. Karena gue gini kan, jadi gini, backgroundnya ya. Kan lu pernah bilang nih, audiobooks itu lu dengerin pakai Kindle. Atau sebenarnya bukan audiobook, tapi lu dengerin pakai suaranya. Jadi supaya ngebantu lu, waktu itu lu bilang konsentrasi gitu kan? Iya. Nah gue tuh sebenarnya pengen ngabisin buku, bener-bener pengen ngabisin buku Bertrand Russell ini yang A History of Western Philosophy, kan tebel tuh bukunya. Nah terus gue pikir, apa gue beli audiobook aja ya? Tapi pas gue lihat audiobooknya si Bertrand Russell ini, $100 lebih. Buset, mahal banget. Terus iya kalau gue bisa dengerin, gue bilang gitu kan. Tapi akhirnya di perpustakaan kok ada ya gitu. Tapi gue pinjem gitu. Jadi gue dengerin sambil baca bukunya. Kembali ke Steven. Sorry, Okay. Silakan. Nggak apa-apa. Ada 2 buku. Yang pertama betul sejarah. Yang kedua juga sejarah sih. Yang pertama tuh ini kayak buku tandingannya Revolusi ya. Kan Revolusi kan udah diterjemahkan. Ternyata bukan dari KPG. Ternyata bukan dari KPG tapi dari Gramedia Pustaka Utama. Oh, GPU-nya. Iyalah. Ya itu juga itu satu kantor juga itu. Betul. Nah ini karena sejarawan Belgia yang bikin, Kit LV juga pengen bikin dong yang Belanda nih. Nah mereka bikin buku judulnya Merdeka gitu. Satunya Revolusi, satunya Merdeka. Ini penulisnya. Iya. Udah pernah lihat ya? Udah pernah lihat. Ya. Gue belum. Terserah. Subjudulnya dulu ya. Merdeka, Perang Kemerdekaan dan Kebangkitan Republik yang Tak Pasti 1945-1950. Penerbitnya Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2023 sih ini. Oh, sampul depannya Soekarno. Iya, Soekarno mengepal. Lu udah punya bukunya, Van? Udah punya. Tapi baru dibaca lagi karena waktu awal tuh kayak, aduh ini fontnya kecil, terus kayak narasinya kok kayak narasi yang keras gitu ya, berbeda dengan Revolusi yang kayak storytelling, yang kayak travelogue gitu. Maksudnya narasi keras tuh gimana, Van? Maksudnya terlalu kayak, textbook atau terlalu apa maksudnya? Betul, ini kayak ringkasan textbook gitu, tapi seperti sejarah yang dinarasikan aja, bukan dinarasikan, sejarah yang diinterpretasikan gitu. Tapi tetap ini ya, tetap bisa menjadi sebuah referensi sejarah gitu ya. Soalnya mereka udah merangkum, udah punya banyak narasumber, bibliografi, jadi lebih enak aja untuk kita ikutin gitu. Jadi pengarangnya siapa tadi? Hari Puse dan Heng Sulte Norhot Kit LV Jakarta sama Universitas Leiden, guru sejarahnya. Pak Harry Putz ini juga kan memang ahli sejarah tentang Indonesia di masa-masa kemerdekaan kan. Iya betul Bang Rane, yang bukunya Tan Malaka itu. Ya betul. Buku Tan Malaka. Kenapa ya? Gue lagi tertarik dan penasaran gitu ya. Kenapa belakangan ini buku-buku sejarah bangkit ya? Lu tahu kan Majapahit baru diterjemahkan juga sama KPG. Iya betul. Iya kan? Terus juga revolusinya Van Reybrouck, terus juga Gajah Mada, terus juga bahkan ya seperti yang dipegang Stephen ini, terus juga Madilog gitu. Kenapa ya? Gue rasa sih gara-gara Stephen. Kayaknya gara-gara dibahas sama Stephen. Kayaknya. Gitu ya. Bisa jadi loh kan. Ya. Tapi menarik loh, orang kembali menoleh ke sejarah dan justru anak-anak muda yang banyak banget penasaran baik dengan sejarah negaranya gitu ya. Gitu gak sih? Iya, bisa jadi sih karena ada ini kan pengangkatan pahlawan nasional
final untuk Presiden Soeharto. Jadi kenapa, Van? Maksud lu apa, Van? Kok nada lu nggak enak, Van? Hah? Kok nada lu nggak enak begitu, Van? Nggak sekalian aja Nobel perdamaian. Jangan, udah ada BPJS. Oke. Gue sih nggak, ya ini sambil lalu aja. Gue sih nggak terlalu bermasalah lah, silakan lah gitu lah. Akan ada bagian-bagian dari hidup orang yang ternyata juga membawa manfaat gitu ya. Tapi buat gue adalah sebuah kelucuan ketika memang Soeharto jadi pahlawan nasional, Marsinah juga jadi pahlawan nasional. Gue bilang, waduh, sudahlah. Oke, lanjut Van. Ayo Van. Oke, ya, buku kedua nih yang dibaca dan baru aja juga terbit ini September atau Oktober, Rumah dengan Pintu Biru, sebuah memoir dari Tari Lang. Wih. Ini anaknya dari Karmel Budiarjo. Dia mengupas. Ceritain dong, Karmel Budiarjo siapa? Karmel Budiarjo nih seorang kebangsaan Inggris yang menikah dengan orang Indonesia di Praha. Keduanya ketemu di Praha. Dan suaminya itu orang Indonesia yang jadi tapol kan kalau nggak salah kan ya? Iya nggak sih? Salah ya? Iya sepertinya ya. Soalnya dia ditangkap waktu 1965 setelah Gestapo itu. Oke. Iya. Jadi Karmel Budiarjo ini kan seorang aktivis, nama organisasinya itu Tapol ya. Tapol.org yang bergerak di bidang HAM kemanusiaan, dan ini buku yang baru terbit oleh Gramedia Pustaka Utama lagi. Adalah memoir masa kecil dari anak perempuannya beliau. Namanya Tari Budiarjo. Tari Budiarjo itu nama anaknya, oke. Nama anaknya, ya. Udah baca Van? Menarik nggak Van? Sangat-sangat menarik ya Bang. Jadi dia ceritain gimana masa kecilnya ketika Gestapo itu meletus di Jakarta. Katanya tuh seperti perang. Wow. Tank berjajar di mana-mana. Rumahnya di Jalan Tokomar. Rumahnya dia di tengah-tengah Tokomar. Rumah cantik di pojok gitu katanya. Dekat rumah Ibu Mega dong. Oh, tetanggaan gitu, tetanggaan kayaknya. Wah. Keren nih. Iya, so far menarik sekali ya karena bagaimana keluarga Jawa harus mengutamakan keluarga, tapi ketika Pak Butnya ditangkap pasca Gestapo itu, adik beliau kayak keluarga menghindar gitu. Ya, Pak Butnya bilang waktu di penjara sama Tari, ya nggak apa-apa, itu kondisinya memang memungkinkan harus seperti itu. Keluarga tuh pada menjauh kalau sanak saudaranya tuh kayak terindikasi yang kena penjara gitu. Iya, ini bener-bener kayak apa ya, referensi sejarah, melihat sejarah tapi dari sumber yang bukan akademis, sumber yang sejarawan gitu, tapi dari seorang anak kecil, anak gadis yang dari kacamatanya dia merekam situasi Jakarta waktu itu, gimana dia harus pindah sekolah dari Menteng ke sekolah Santa Teresia, kakaknya juga ke Canisius. Wah, keren. Aku coba baca cuplikannya ya. Boleh. Ya, kita bisa mempelajari dari halaman pertama aja lah ya. Ini soalnya dari halaman pertama juga langsung mantep nih. 1 Oktober 1965. Hari itu Jumat pertama di bulan Oktober. Nah ini aku juga baru nggak nih, kalau 1 Oktober itu ternyata hari Jumat ya. Yoi. Hari Jumat, nggak tahu juga kenapa Jumat ya. Banyakan Jumat tuh kayak ini ya, kayak sesuatu gitu. Proklamasi juga hari Jumat kan? Iya, itu Bang Rani. Tanggal lahir gue juga hari Jumat. Alah, nggak ada hubungannya. Terus. Oke. Hari itu Jumat pertama di bulan Oktober. Sekolah selesai pada siang hari dan akhir pekan pun dimulai. Kantor-kantor juga tutup agar para pekerja dapat melaksanakan sholat Jumat. Hari ini ayah berjanji untuk mengajak Anto dan aku makan mie favorit kami di Ancol. Ibu tidak bisa ikut seperti biasa, dia sibuk dengan hal-hal penting lainnya, menghadiri rapat atau menulis pidato. Aku tidak semangat untuk sekolah, aku tidak pernah bersemangat untuk itu. Hari-hari di sekolahku terasa panjang, aku tidak punya kesamaan dengan teman-teman. Guru-guru terlihat bosan sepertiku, dan tugas-tugas selalu terasa mudah. Namun, orang tuaku bersikeras agar aku belajar di sekolah yang memungkinkanku untuk berbaur dengan anak-anak dari berbagai latar belakang. Orang tuaku terus mengingatkan, betapa beruntungnya aku dan memberitahu untuk terus bersikap rendah hati. Sekarang, setelah berumur 14 tahun, aku seharusnya mengetahui semua itu. Aku melewati ruang makan menuju ruang tamu yang menghadap ke Jalan Toko Umar. Pada pagi seperti ini, jalan itu biasanya penuh mobil dan becak, kendaraan roda 3 yang memenuhi Jakarta dan bisa menikung dengan kecepatan yang menakutkan. Namun hari ini jalanan tampak lengang, sepi mencekam. Melalui jendela, kulihat bundaran cantik yang berada di luar kami. Bundaran penuh hamparan bunga di tengahnya dan banyak tempat untuk orang bisa duduk-duduk.
Wow. Jalan Tokomar penuh dengan kedutaan. Rumah tempat tinggal keluarga duta besar, menteri senior, jenderal, dan pebisnis. Kami berada di tengah sebuah kudeta. Tidak ada obrolan seperti biasa pada pagi ini. Anto menepis ayah yang mengusilinya ketika sarapan. Ibu yang berkomentar tentang sesuatu yang baru dia baca di koran. Dan aku yang berusaha membujuk mereka agar mengizinkan pulang lebih lama setelah sekolah. Kira-kira seperti itu. Wow. Jadi ini kesaksian dari sudut pandang lain mengenai apa yang terjadi di pagi 1 Oktober ya? Iya, dan kejadian-kejadian yang terjadi setelah itu. Setelah itu, termasuk mereka Iya. juga jadi korban ya? Iya, yang Keren. pabutnya ditangkap dan ibunya juga ditangkap dan bagaimana dia harus seorang diri untuk bersiasat untuk hidup gitu. Ini masih belum sampai di bagian itu. Baru dia harus pindah sekolah karena tidak boleh terlalu banyak perhatian dan takut juga kalau mereka ditangkap juga menjadi Iya, sasaran betul. soalnya. Dulu kalau ada embel-embel lu PKI gitu kan lu wah masalah tuh, atau ada hubungannya dengan PKI juga jadi masalah. Tapi gue jadi penasaran gini, Van. Pertanyaan gue sama dengan yang tadi. Kalau Toto, gue kan ya bukan mengalami sih, lahir aja belum, tapi minimal kita di sekolah dulu belajar sejarah-sejarah kayak gini. Tapi lu sendiri termasuk yang belakangan suka cerita-cerita atau buku-buku sejarah tuh kenapa, Van? Karena kukira ada cerita-cerita yang tidak terduga, misalnya ya. Cerita-cerita yang sejarah-sejarah kecil yang lebih lebih menarik gitu ya. Yang bisa kita gali gitu, yang kita bisa dapetin gitu. Dan kisah-kisah sejarah-sejarah orang seperti ini yang bukan pahlawan gitu ya, bukan komandan tentara, itu sepertinya lebih memungkinkan untuk kita lebih relate gitu ya. Gimana sih perjuangan mereka, gimana sih ketakutan-ketakutan dan suara hati mereka tuh seperti apa waktu itu ya. Keren, mantap. Keren. Wah, sekali lagi judul bukunya, tolong koreksi ya kalau salah ya. Rumah dengan Pintu Biru, sebuah memoir dari Tari Lang. Covernya keren banget, ada gambar beneran, ada pintu warna biru. Itu kayaknya rumahnya beneran deh. Terus ada kayak kolase foto-foto zaman-zaman dulu gitu deh. Iya. Oh iya. Terbitannya Gramedia ya. Harganya 179.000. 368 halaman. Woi, keren. Kadang-kadang ya ngobrol sama Steven tuh bikin gue stres, tau gak sih? Kenapa? Ini beli lagi dah ini. Racun nih. Oke, ada lagi, Van? Yep, ya itu dulu. Itu dulu. Ya. Oke. Terakhir gue tuh 3 buku. Gue mau bilang ini buku-buku enteng, tapi takut nanti pada tersinggung lagi. Tadi di awal-awal gue bilang ya buku gue malam ini enteng banget, tapi Toto langsung bilang lo menghina lo. Tapi oke. Gue beli bukunya Mbak Reda, Kios Pasar Sore, asli penasaran. Jadi Kios Pasar Sore dan cerita orang-orang biasa lainnya oleh Reda Gaudiamo. Ini buku terakhirnya Mbak Reda. Kemudian gue beli bundling. Jadi kalau di online waktu lagi PO itu bisa dibundling dengan buku lain. Gue langsung beli buku terbitan tahun 2024 dia, yaitu judulnya Haina. Sama satu lagi, gue dikirimin buku ini karena penulisnya sempat minta gue kasih komentar gitu ya. Komentarnya dimuat di bukunya gitu. Ini buku anak. Judulnya Ayla Kangen Bapak. Penulisnya Endah Widiawati dan Lucy Piesesta. Ilustratornya Pak Martono Lukito. Ini buku kelas C. Ini gue bahasnya duluan deh ya. Walaupun sebenarnya udah gue bahas di segmen nukilan kemarin, tapi ini buku yang masuk dalam jenjang C. Jadi buku untuk anak-anak usia 10 sampai 13 tahun. Jadi anak-anak itu udah di level dia udah lancar baca. Dia udah nggak suka picture book gitu ya. Dia lebih suka buku-buku yang udah lebih banyak tulisannya. Nah, ini buku ini lahir gitu. Ini diterbitkan oleh Daya Bunaya atau buku Tetum. Nah, yang menarik dari buku Ayla Kangen Bapak ini adalah karena buku untuk anak 10-13 tahun, tapi ceritanya tentang anak yang hidup dengan orang tua yang sudah bercerai. Dan khususnya dia menceritakan hubungan antara si anak ini, si Ayla ini, dengan ayahnya yang kayaknya giliran ya, perjanjian. Jadi setiap Jumat dia jemput anaknya, diajak jalan, diajak main ke rumahnya segala macam. Jadi kayak orang tua yang udah bercerai itu kan tetap anaknya dapat giliran untuk ketemu sama ayahnya gitu, karena mungkin dia ikut ibunya. Tapi yang menarik adalah karena Ayla Kangen Bapak ini, ya bahasanya juga enteng, ceritanya enteng. Bagaimana ketika dia dijemput oleh bapaknya, dia cerita pengalaman dia bermain dengan bapaknya, seru-seruan dengan bapaknya.
Dan juga tanpa menghilangkan peran ibunya. Jadi buat gua ini buku yang bagus banget karena ngajarin bahwa yang namanya perceraian tuh bukan akhir, bukan, pokoknya tetap asik-asik aja kok gitu. Yang namanya bercerai kan cuma status pernikahannya, tapi hubungan dia dengan anaknya tetap bagus. Jadi buat gue ini bagus banget buat dibaca, bukan cuma sama anak-anak tapi juga buat sama orang tuanya gitu ya. Nah, dan itu gue baru tahu nih, kalau dalam dunia perbukuan anak tuh ada jenjang-jenjangnya. Kayak ini kan namanya jenjang pembaca semenjana. Semenjana itu, yaitu tadi usia 10-13 tahun, anaknya sudah cukup lancar membaca dan suka cerita yang sedikit lebih panjang. Oh gitu. Itu umur berapa? 10-13 tahun. Oh gitu. Gue dulu kebayang 10-13 tahun. Gue udah baca ini sih, Papillon sih. Iya, udah baca Musashi lu. Musashi. Toto dari kemarin pamer buku Musashi melulu. Karena lu, makanya gue kasih lu. Gue mah enggak, gue gak ngerti. Kayaknya gue gak pernah baca. Lu yang bilang lu pernah baca sampai habis bukan sih? Iya. Tapi waktu itu masih jadi cerita bersambung kan? Iya, betul. Gitu. Di mana dulu? Kalau nggak salah Arswendo deh yang nerjemahin deh kalau nggak salah. Iya, di mana dulu cerita bersambungnya? Kompas. Di Kompas ya. Oh, tiap jadi hari dulu Minggu ya. Lu masih ngalamin nggak sih, Fen? Zaman koran ada cerita bersambungnya? Ya masih ada yang di Jawa Pos tapi. Di Jawa Pos ada, Republika ada, Kompas ada. Jadi ada kayak satu cerpen bersambung. Itu sebenarnya trik orang untuk langganan gitu loh. Karena kalau lu ketinggalan besoknya mau nggak mau ya lu harus minjem gitu loh. Nyari gitu loh. Karena kalau nggak lu ketinggalan bagian penggalan cerita bersambung tersebut. Jadi novel yang dimuat secara bersambung. Dan gue dulu paling hobi waktu Musashi itu gue clipping, gue potong, gue kumpulin gitu. Jadi bapak gue tuh paling marah kalau dia pulang kantor sudah lihat ini koran kenapa bolong. Ngapain gue mau? Lo apain kenapa sampai bolong koran? Iya, di clipping, dipotong. Tapi oke, itu Ayla kangen bapak. Jadi silakan di YouTube-nya Kepo Buku ada tuh linknya kalau lu tertarik untuk beli bukunya. Dan kalau lu punya anak yang 10-13 tahun, lucu deh cerita-ceritanya, kayak dia main sama bapaknya, main bioskop-bioskopan, dia ngasih hadiah parfum sama bapaknya karena bapaknya bau. Karena kerja melulu gitu, kadang-kadang katanya bapak wangi, kadang-kadang enggak. Terus juga bersihin rumah, bersihin sarang laba-laba, pokoknya seru deh. Cerita tuh seru banget gitu loh. Jadi Mbak Endah Widiawati sama Mbak Lucy ini keren banget nulisnya. Jadi ya kalau lu punya anak nih bagus nih untuk direkomendasi, karena beberapa kali tuh ada aja yang kontak nanya, rekomendasi lu buat buku anak apa ya? Aduh, gua jarang nyentuh lagi soal buku anak gitu. Tapi oke, sekarang pindah ke ini dua terakhir ini. Kios Pasar Sore dan cerita orang-orang biasa lainnya, dan juga Haina. Kios Pasar Sore dulu ya. Jadi buat gue ini adalah kumpulan cerpen yang biasa tapi nggak biasa istilahnya. Biasanya itu karena dia mengangkat cerita-cerita keseharian. Jadi ada 30 cerpen di buku ini. Dan cerpen itu benar-benar cerpen. Pennya itu pendek, benar-benar pendek. 1-2 halaman, kadang-kadang cuma 3 halaman gitu. Benar-benar pendek. Tapi ceritanya bagus-bagus gitu. Jadi gue tuh berasa ya baca buku Kios Pasar Sore ini kayak ini nih. Ya minta maaf ini ya, saya sebagai penggemar makanan itu kayak makan kue-kue jajanan pasar yang warna-warni, yang enak gitu ya. Tapi lu sekali telan gitu loh, sekali masukin ke mulut gitu ya. Terus sambil menikmati kunyahannya gitu. Terus wah enak banget nih, keren banget. Nah ini kayak gitu tuh perasaan gue baca novel ini. Dan ini cerita tentang orang-orang biasa, orang-orang ada yang di sekitar kita, ada tentang tetangga, tentang pedagang-pedagang kecil, tentang karyawan-karyawan kantor. Pokoknya simple tentang keseharian. Jadi gini loh, orang-orang kadang-kadang mikir kalau baca buku fiksi itu kan untuk melarikan diri sejenak dari rutinitas ya, dari keseharian mereka dengan mencoba membaca atau masuk ke dunia-dunia baru gitu. Kalau ini dunia yang udah akrab dengan kita, dunia keseharian. Misalnya nih ya, ada cerita tentang perempuan yang memelihara puluhan kucing, padahal sebelumnya dia nggak suka kucing, tapi karena suaminya suka kucing, akhirnya dia mau nggak mau ikut-ikutan. Tuh kucingnya banyak banget sampai 30-an. Ini ngingetin gue sama tetangga gue sendiri di komplek yang sekarang gue tinggalin. Jadi ada yang memang suka miara kucing gitu. Dan kucing tuh, komplek gue tuh sampai terkenal dengan komplek kucing. Karena kucing tuh seliweran di jalan, bahkan di tengah jalan, lo kalau lewat dia nggak akan minggir sampai udah mepet banget baru dia pergi gitu. Jadi semanja itu kucingnya. Dan gue jadi inget cerita teman gue nggak tahu nih, lo berdua suka kucing apa enggak. Tapi teman gue tuh selalu bilang begini, karena gue bukan tipe orang yang suka binatang piaraan ya, tapi dia pernah bilang gini, lo tuh ya kalau ada kucing, katanya, jangan lu kasih makan. Karena pasti adalah yang suka kasih makan. Karena begitu lu kasih makan, atau begitu lu ladenin, lu seumur hidup bakal jadi budaknya. Emang.
Iya gitu kan. Gue ngalamin sendiri, ada kucing nih, kesian nih gue lagi jajan bakso, gue lempar aja satu bakso ke dia gitu kan. Udah setiap hari ngeong-ngeong depan kamar, depan rumah gitu loh. Terus juga ada cerita tentang kakek-kakek yang nikah dengan perempuan usia belasan tahun dengan segala suka dukanya. Pasti ngalamin kan. Gue juga punya temen yang udah kakek-kakek seperti itu gitu loh. Yang tetap gayanya anak muda banget, nikah. Lu dong sekarang ya. Gue baru mau bilang lu sih, tapi oke. Terus makasih lo, gue kayaknya anak muda. Tentang pembantu yang pulang pergi, izin pergi, terus ternyata dia kawin di kampungnya, cerai, balik lagi kerja, terus pergi lagi ke kampungnya, cerai lagi sampai berkali-kali gitu. Pokoknya suka duka pembantu rumah tangga. Terus juga tentang, ini lucu banget sih. Gue nggak bisa ceritain karena ceritanya pendek. Jadi kalau gue ceritain premisnya udah nggak seru. Tapi ada misalnya tentang tukang dagang di pasar yang anaknya dikasih nama Deritawati. Jadi namanya Deritawati. Dan itu si pencerita ini merasa terganggu banget. Kenapa sih anak lu dikasih nama Deritawati? Dan dia berusaha untuk meyakinkan untuk digantilah namanya. Itu keren banget. Biasa banget ceritanya gitu ya. Itu yang kios pasar sore. Satu lagi, Haina. Haina ini kan, lu sering lihat TikToknya Mbak Reda gak sih, Fen? Enggak, kalau gue jujur. Lu gak mainan TikTok sih lu ya. Jadi Mbak Reda itu di TikTok, dia dikenal sebagai ibunya anak-anak TikTok gitu. Jadi di TikTok itu dia suka kayak seorang ibu yang sedang menasehati anaknya. Dan ciri khasnya adalah ketika dia bikin video menasehati itu adalah dia selalu mengawali dengan kata, Haina. Tapi nasihatnya itu menarik gitu loh, nggak menggurui, mudah ditangkap, terus juga nggak merendahkan gitu. Kayak misalnya di halaman 94, ini ada kutipan yang bagus banget tentang overthinking. Kan sekarang katanya generasi yang overthinking. Ini gue cuplikin sedikit aja. Hai nak, overthinking adalah pemborosan energi paling besar yang dilakukan manusia. Jalani apa saja yang kamu yakini, percaya pada diri sendiri, buat keputusan dan ambil pengalaman dari keputusan itu. Bertindaklah, jangan pelihara rasa takutmu. Nggak ada gunanya, nak. Keren banget. Itu di TikToknya begitu? Di TikToknya begitu gayanya. Bahkan ada satu bagian menarik misalnya di halaman terakhir bukunya. Dan ini buat gue positif banget. Hai nak, aku tahu aku telah menyebutkan ini berulang kali, mengingatkanmu lagi dan lagi, tapi akan kukatakan kembali di sini. Jagalah selalu gembira dan hatimu, nak. Selalu. Itu dia 3 buku dari gue, Haina Reda Gaudiamo, Kios Pasar Sore dan Cerita Orang-Orang Biasa Lainnya, dan juga Aila Kangen Bapak, karya Endah Widiawati dan Lucy Piesesta, ilustratornya Mas Martono Lukito. Dan sekian. Itu doang. Itu doang. Walaupun buku-buku gue yang lain yang masih di antrian nih gue taruh sengaja sekarang. Jadi layout meja gue tuh gue ubah. Buku yang lagi gue pengen baca gue taruh di depan gue. Ntar gue fotoin deh. Di situ ada bukunya Mbak Feby Indirani, Bukan Perawan Maria. Ada Kreativitas Evolusioner yang sampai sekarang baru kira-kira 60% gue baca. Ada buku Showtime Book. Ini dari Ricky Setiawan dan Didi Mudita, Impactful Public Speaking Presentation Skill. Terus ada, ini keren banget sih. Ini keren banget nih. Lu masih inget Bondan Winarno dong, Steven sama Toto? Yep. Masih lah. Ternyata Bondan Winarno pernah bikin kumpulan cerpen. Judulnya Pada Sebuah Beranda. Ini penerbitnya Jalan Sutra. Keren sih. Ini juga udah gue taruh di sini siap. Pokoknya antrian baca. Dan satu lagi, ini juga wajib dibaca. Steven kan suka puisi nih. Judulnya Cintaku Mencari Pintu Kemana Saja oleh none other than Hikmat Darmawan. Penerbit JBS. Cintaku Mencari Pintu Kemana Saja. Dan Hikmat itu kan terkenal dengan tulisan-tulisannya, analisis-analisisnya, tentang komik, tentang sastra, tentang film terutama. Tapi gue belum tahu, dan gue baru tahu sih dia sisi seorang penulis puisi. Jadi nanti belum baca ya? Belum baca. Belum. Bukunya juga baru nyampe nih. Ya wes, kalau begitu terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan travelingnya Steven. Selamat promosi tiap hari. Promosi bukunya keren banget. Iya. Promosi Satria Buku tiap hari lu, Fen. Rajin banget, Fen. Iya. Oke, terima kasih ya bapak-bapak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.